siang, perkenalkan nama saya Edita Revina Siahaan, Eskep Nurse MKep. Saya adalah dosen Diploma 3 jurusan keperawatan di Akademi Keperawatan Bunda Delima, Bandar Lampung. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak dengan 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah keperawatan anak ini membahas tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak, baik rentang sehat dan rentang sakit, sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan anak ada 5, yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Lalu yang kedua, memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik sehat dan sakit sesuai standar kesehatan. Mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang sudah maupun belum baku dan dengan analisis data dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. CPMK mata kuliah keperawatan anak adalah pertama, mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak, mampu menguasai konsep tumbuh kembang anak, mampu menguasai sistem perlindungan anak di Indonesia, mampu menguasai konsep keperawatan anak sakit, mampu menguasai konsep hospitalisasi, mampu menguasai konsep bermain, mampu menguasai pemeriksaan KPSP, mampu menguasai pemeriksaan MTBS, mampu menguasai tentang imunisasi, mampu menguasai tentang asuhan keperawatan pada anak dengan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi, patologis dan sistem pernapasan, kardiovaskuler dan hematologi. Mampu menguasai asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, patologis dari sistem pencernaan, perkemihan, hematologi. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, patologis dari sistem pencernaan dan metabolik. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan eliminasi, patologis dari sistem pencernaan dan perkemihan serta konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi dan anak dengan masalah berkebutuhan khusus. Bahan kajian materi pembelajaran mata kuliah keperawatan anak adalah konsep dasar keperawatan anak, konsep tumbuh kembang anak, sistem perlindungan anak, konsep keperawatan anak sakit, konsep bermain, konsep hospitalisasi, lalu konsep aplikasi KPSP dan MTBS. Referensi pendukung mata kuliah keperawatan anak adalah pertama, modul keperawatan anak, lalu internet, mencari referensi yang terkait dengan jurnal-jurnal penelitian, serta e-book. Referensi lainnya juga adalah buku pengarang Suci Ningsih, Tumbuh Kembang Anak, Rudolf, buku ajar pediatrik, Kemenkes, buku manajemen terpadu balita sakit, serta buku kuesioner prasklinik perkembangan, serta referensi-referensi buku keperawatan anak lainnya. Perkuliahan di Akademi Keperawatan Bunda Delima ini secara hybrid, yaitu luring dan daring. Luring yaitu proses belajar mengajar tatap muka di kelas, kelas diskusi, kelas kasus, dan praktik di laboratorium keperawatan anak. Selain proses belajar mengajar daring dengan melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp grup kelas. Tugas mahasiswa ini dapat dikumpulkan melalui aplikasi link, add link, dan upload tugas mahasiswa melalui media sosial Instagram. Ujian mahasiswa UTS dan UAS dilakukan secara online melalui aplikasi AdLink, dan mahasiswa dapat mengecek perkuliahan mereka dan nilai mereka di aplikasi AdLink. Absensi mahasiswa dilakukan
ketika sebelum perkuliahan dimulai melalui aplikasi Apply. Inovasi dan strategi metode pembelajaran keperawatan anak adalah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang asuhan keperawatan anak, baik anak sehat maupun anak sakit, dengan teori maupun praktek keperawatan anak yang dapat diaplikasikan di rumah sakit, di klinik, serta puskesmas. Metode pembelajaran ceramah dan diskusi, serta praktek aplikasi implementasi keperawatan dalam mengatasi masalah dampak hospitalisasi yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan usia-usia anak yang mengalami hospitalisasi seperti usia bayi, toddler, prasekolah, dan usia sekolah. Slide presentasi PowerPoint, buku sesuai dengan RPS, materi diambil lewat modul dan buku panduan keperawatan anak, jurnal terkait, serta buku referensi keperawatan anak lainnya. Sistem penilaian keperawatan anak, teori 50%, praktek 50%. Teori 50%, UAS 35%, UTS 30%, kuis 15%, dan 20% penugasan. Sedangkan sistem penilaian praktek 50% dengan kehadiran praktikum mahasiswa 100%. Dan semua perkuliahan di keperawatan anak dilakukan dengan aplikasi Apply. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan video pembelajaran kelas mata kuliah keperawatan anak. Terima kasih. Siang semuanya. Siang, Bu. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah keperawatan anak yang tentang topiknya adalah hospitalisasi pada anak yang dirawat di rumah sakit. Ya, hospitalisasi ini terjadi pada anak-anak, ya, usia dari bayi, terus toddler, prasekolah, usia sekolah sampai remaja. Dan ini dampaknya sangat luar biasa bagi anak-anak, ya. Pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit, hospitalisasi ini definisinya adalah suatu keadaan yang berencana atau darurat yang mengharuskan seorang anak tinggal di rumah sakit, menjalani terapi perawatan sampai pemulangan kembali ke rumah. Ya. Jadi anak-anak yang baru pertama kali masuk rumah sakit ini dapat mendapatkan dampak yang amat luar biasa. Ada yang dampaknya jangka pendek dan ada yang dampaknya jangka panjang. Nah, dampak jangka pendek adalah anak-anak biasanya menangis, lalu anak murung, anak cemas, lalu anak tidak mau bertemu dengan petugas kesehatan yang lainnya. Untuk jangka panjangnya, dia bisa mengalami traumatik dalam proses penyakitnya. Hospitalisasi ini sering menjadi sebuah krisis utama pada anak-anak, ya. Jadi anak-anak yang biasanya dia selalu ada di rumah bermain dengan teman-temannya, tetapi ketika dia dirawat di rumah sakit, anak-anak tidak bisa beraktivitas dengan seperti biasa. Dia tidak bisa bermain, dia tidak bisa sekolah, lalu anak-anak tidak seperti biasanya di rumah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ada anak-anak yang juga diberikan tindakan keperawatan, ya, seperti itu, tindakan-tindakan medis sehingga dia sulit beraktivitas. Lalu faktor yang menimbulkan anak ini mengalami masalah hospitalisasi adalah pertama lingkungan rumah sakit, ya. Lingkungan rumah sakit sangat mempengaruhi bagaimana hospitalisasi pada anak. Ketika anak dirawat di ruangan penyakit kanker, dia akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena ruangan-ruangan itu menjadi ruangan-ruangan anak-anak yang mengalami masalah dan penderitaan kemoterapi. Lalu dia berpisah dengan orang yang berarti, ya, seperti keluarga. Kenapa? Karena rumah sakit biasanya memberikan jam kunjungan dan jumlah orang yang bisa menengok dan datang ke rumah sakit. Lalu faktor yang ketiga adalah kurangnya informasi. Ya, anak yang pertama kali masuk rumah sakit, dia akan
tidak paham apa yang akan dia lakukan di rumah sakit. Dia akan merasakan trauma, stres, menangis, marah. Kenapa? Karena dia kurang mendapatkan informasi. Lalu yang berikutnya adalah faktornya adalah kehilangan kebebasan dan kemandirian. Ya, biasanya dia beraktivitas sendiri, biasanya dia melakukan pergi ke sekolah. Sekarang dia harus makan, harus dibantu oleh orang tuanya, minum juga dibantu oleh orang tuanya, seperti itu. Oke. Lalu apa ya perubahan yang terjadi ketika anak mengalami hospitalisasi? Nah, pertama adalah mereka tidak nafsu makan. Kenapa? Karena makanan yang dikonsumsi anak di rumah berbeda dengan makanan yang dikonsumsi di rumah sakit. Lalu yang kedua, sering bertanya, ini apa? Ini yang di tangan apa? Lalu ini selang apa? Sehingga anak selalu cemas. Kenapa? Karena ini alat-alat yang ada di dalam tubuhnya tidak pernah dia rasakan, dan dia hanya rasakan di rumah sakit. Lalu yang berikutnya, dia menangis, dia tidak berdaya, ya, dia marah. Jadi fasenya adalah menangis. Lalu dia tidak kooperatif dengan petugas kesehatan, ya, dia merasa tidak nyaman kehadiran petugas kesehatan karena tahu bahwa akan diberikan tindakan yang menyakitkan dalam tubuhnya. Setelah itu, reaksi anak tadi sudah cemas, lalu kehilangan kendali. Dan usia-usia pada anak-anak berbeda-beda ketika dia mengalami masalah hospitalisasi. Ya, kalau pada bayi menangis, ya. Kalau misalnya pada anak-anak usia toddler menendang-nendang, marah, ya. Usia prasekolah berteriak, ya, minta pulang. Itu reaksi hospitalisasi pada anak. Dan itu juga membuat orang tua menjadi ikut sedih. Lalu ini adalah kecemasan pada hospitalisasi yang sering terjadi pada anak di ruang rawat inap, yaitu adalah kebersamaan bersama teman-temannya, ya. Makanya intervensi keperawatan yang cocok pada anak yang mengalami hospitalisasi akan berbeda-beda. Misalnya kalau pada bayi, ya, misalnya bayi kalau mengalami masalah kecemasan, jadi intervensi yang dilakukan adalah terapi bermain. Dengan apa? Misalnya dengan memberikan bridgingan, ya. Jadi memang akan berbeda intervensi yang terjadi, yang diberikan oleh pada usia anak-anak, ya, seperti itu. Kalau misalnya usianya toddler, kalau toddler itu biasanya kita puzzle yang sederhana, terapi bermain untuk di rumah sakit, ya, bermain puzzle gitu, ya, seperti itu. Lalu kalau usianya misalnya anak usia prasekolah, itu dia mewarnai, ya, kasihkan mewarnai. Terus kalau usia sekolah dia bisa membaca, ya, membaca cerita, ya, kisah petualangan seperti itu, ya, dia bisa membaca. Lalu kalau ini juga bisa, ya, seperti itu, ya, mewarnai. Jadi terapi bermain adalah intervensi keperawatan yang cocok untuk hospitalisasi pada anak dan disesuaikan dengan usia perkembangan dan pertumbuhannya. Oke, itu tadi reaksi anak.
sekarang reaksi orang tua. Bagaimana orang tua juga bisa mengalami dampak hospitalisasi, ya, seperti itu. Yang pertama adalah ketika anak sakit, orang tua ikut juga sedih, ikut marah, ikut cemas. Lalu yang kedua, orang tua itu merasa bersalah. Kenapa? Karena kondisi penyakit anak. Lalu juga yang ketiga, orang tua merasa menolak, marah, putus asa, merasa dia tidak berdaya dan menyangkal bahwa anaknya sedang menderita penyakit. Intervensi keperawatan pada anak untuk dampak hospitalisasi adalah yang pertama terapi bermain, kedua adalah komunikasi terapeutik, ketiga sentuhan, keempat perilaku caring, lalu yang kelima bina hubungan saling percaya. Nah, 5 ini adalah intervensi keperawatan yang cocok buat untuk masalah hospitalisasi. Peran perawat sangat penting dalam mengurangi dampak hospitalisasi dengan cara memberikan terapi untuk menurunkan kecemasan pada anak yang dirawat di rumah sakit. Perawat dan keluarga dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mencegah penurunan hospitalisasi dengan terapi bermain. Kesimpulannya adalah hospitalisasi dapat dicegah dan dapat diminimalisir dengan cara adalah orang tua dan perawat bekerja sama dengan melakukan terapi bermain. Inilah penyampaian saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung kita lanjutkan untuk adakah di sini siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Pertanyaan saya, Bu, apa dampak hospitalisasi pada anak ketika dirawat di rumah sakit? Pertanyaannya bagus sekali. Dampak hospitalisasi pada anak, usia tumbuh kembang anak berbeda-beda. Ada infan, toddler, prasekolah, sekolah, dan remaja. Untuk kasus ini berbeda-beda caranya. Untuk bayi, terapi bermainnya berbeda. Baik kerincingan, gantungan, hal-hal yang lucu, ya seperti itu. Tapi kalau usia toddler, bermain puzzle, ya seperti itu yang sederhana. Usia prasekolah, mewarnai, melukis. Lalu usia sekolah bisa membaca. Jadi setiap usia anak-anak mempunyai terapi bermain yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Oke, ada lagi? Pertanyaannya, apa saja intervensi perawatan dengan masalah hospitalisasi sesuai dengan usia toddler yang dirawat di rumah sakit? Ya, intervensinya memang untuk anak toddler selain terapi bermain, yaitu sentuhan, bina hubungan saling percaya, lalu hubungan dengan orang tua dan anak juga bina hubungan saling percaya dengan baik. Begitu juga dengan petugas kesehatan sehingga anak merasa nyaman dan aman sehingga meminimalisir dampak dari hospitalisasi pada anak. Oke, setelah tidak ada pertanyaan, saya akan mengevaluasi pertanyaan yang pertama. Ada yang tahu apa peran dari perawat anak untuk meminimalisir dampak hospitalisasi pada anak? Peran perawat menurunkan tingkat kecemasan anak pada saat anak menjalani hospitalisasi. Perawat dan keluarga menjalani peran perawat dan keluarga dapat menurunkan dengan cara anak diajar bercerita dan bermain. Oke, ada lagi? Oke, yang kedua. Oke, setelah itu kira-kira apa sih terapi bermain yang cocok untuk pada anak-anak yang mengalami masalah hospitalisasi? Terapi bermainnya ada 4. Yang pertama menggambar, mewarnai, storytelling, dan menyusun album.
Oke, tepat sekali ya. Jawabannya memang terapi bermain itu sangat penting pada anak-anak untuk mengatasi dampak hospitalisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meminimalisir traumatik. Terima kasih buat hari ini. Semoga mata kuliah hari ini dapat membawa kita meningkatkan pengetahuan kita tentang keperawatan anak sakit untuk meminimalisir dampak dari hospitalisasi ketika anak dirawat di rumah sakit. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang semuanya. Siang, Bu. Oke, pembelajaran praktek hari ini adalah tentang terapi bermain. Kita sudah belajar tentang teori hospitalisasi pada anak. Ada yang tahu terapi bermain? Terapi bermain itu kita memberikan terapi untuk anak kecil atau bayi biasanya biar untuk mengurangi kecemasan saat dia dirawat di rumah sakit. Iya, pas sekali ya. Jadi, terapi bermain yang hari ini kita akan praktekkan ini adalah bagaimana caranya untuk mengurangi kecemasan pada anak ya. Jadi, terapi bermain ini pada usia anak infant, terus toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, itu berbeda-beda ya. Oke, ada yang tahu kalau bayi apa? Biasanya Rincian ya. Oke ya, ini ya. Oke, lalu ya, lagi ya, seperti itu ya pada bayi. Lalu kalau misalnya dia usia toddler, ya bisa mewarnai ini ya, seperti itu kalau usia toddler. Kalau kelas sekolah bisa juga menggambar, terus bermain menyusun puzzle yang sederhana ya. Terus kalau usia sekolah, oke ya, usia sekolah bisa membaca, mendongeng ya, seperti itu. Nah kalau usia remaja, baca novel ya, Toko-toko. ya, terus dengarkan musik ya, nah seperti itu. Nah itu jenis-jenis terapi bermainnya ya, seperti itu. Nah manfaatnya untuk terapi bermain, ada yang tahu? Manfaat terapi bermain? mengurangi kecemasan pada bayi, Yang dirawat di rumah sakit? Hospitalisasi. mengurangi dampak Oke, hospitalisasi. untuk mengurangi dampak hospitalisasi ya. Jadi seperti menangis, apa lagi? Selain menangis, ya berteriak, ya, rewel, marah-marah, gitu ya. Seperti itu ya, hospitalisasi ya. Oke, nah hari ini kita akan praktek bagaimana terapi bermain untuk pada anak bayi ya, seperti itu. Nah, kita ada 4 fase apa saja? Jadi fasenya Konsentrasi, interaksi, fase kerja, eliminasi. Oke, tepat sekali ya. Jadi ada 4 fase, data interaksi, kerja, eliminasi. Nah, di interaksi kita siapkan terapi bermainnya. Kalau sekiranya bayi berarti kita siapkan penyucinan ya. Ya, seperti itu ya. Lalu sudah kita siapkan, terus kita juga lihat medical record ya. Kita lihat list pasien, bayi nyonya X. Setelah itu kita fase interaksi ya, fase interaksi dari interaksi. Oke, fase interaksi ya. Fase interaksi kita akan diskusi dengan orang tuanya ya. Oke. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Suster Edita Siahaan. Saya sering dipanggil Suster Edita. Saya adalah perawat di ruang anak. Saya berdinas dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang ya. Oke, hari ini kita akan melakukan terapi bermain pada adik. Kira-kira apa Ibu keluhan adik pada hari ini? Biasanya apalagi menangis ya, seperti itu ya.
Nah, terapi bermain yang cocok pada adik bayi ini, Bu, adalah main kelincingan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Setelah itu sudah kontrak ya, kontrak waktu, tempat, terus topik yang tadi bermain, kita sapa adiknya. Halo adik saya, hari ini kita main-main ya sayang ya. Oke. Ajak dia ngobrol ya, seperti itu. Lalu permainan yang lainnya ya, ini ya. Oke. Lalu permainan yang lain. Nah, seperti itu. Sudah bermain, sudah fase kerja, lalu fase terakhir terminasi. Oke, terminasi kita akan evaluasi ke orang tua. Ibu, bagaimana perasaannya ketika kita sudah bermain bersama adik, ya seperti itu ya. Setelah itu Ibu nanti setelah ini Ibu bisa bermain bersama adik dengan permainan-permainan yang sudah saya berikan ya. Setelah itu kita kontrak lagi, Ibu. Setelah ini nanti saya akan datang lagi jam 10 akan melakukan tindakan keperawatan lainnya ya. Tempatnya di ruang anak dari jam 10 nanti. Setelah itu sudah terminasi, sudah kontrak, baru kita ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ya, seperti itu. Jadi di terapi bermain ini, di praktek kita ini, kesimpulannya bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan terapi bermain ini di rumah sakit, khususnya di ruang anak. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.